Doni kaget itu di belakang bapak-bapak orang pinter ini, si orang pinter itu, Doni itu ngelihat ada sosok bapak-bapak ya, dan mungkin kakek-kakek itu dengan pakaian serba putih, memakai sorban dan pakai tongkat, tapi pakaiannya serba putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice, dan ini adalah cerita ke 19, dan ini masih hari yang sama ya, sama cerita yang ke 18. Ini gue cerita ya cuman selang beberapa jam, dan sekarang jam itu menunjukkan jam 2 pagi. Ya udahlah, karena gue nggak ngantuk, dan lanjut adalah cerita untuk kawan-kawan semua. Dan gue pakai jaket nih, memang ya dingin lah, musim penghujan ini dingin seperti itu. Dan gue ada di dekat dapur, ada kamar kosong, gue pakai buat record cerita horor ini. Cerita ini itu diceritain ke gue itu udah lama ya, sekitar tahun 2018 mungkin ya. Itu sebelum tetangga gue ya. Jadi gue punya tangga, dan itu teman gue dari kecil itu sebelum dia itu pergi ke Kamboja untuk kerja di sana. Dan waktu hari itu gue kan ngobrol-ngobrol ya malamnya, karena ya untuk kayak mungkin ucapan perpisahan lah. Jadi ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu, dan dia itu nggak sengaja cerita tentang pengalaman dia itu waktu SMK ya. Tepatnya itu waktu acara pramuka SMK. Dan itu mungkin ya udah sekitar mungkin tahun 2016 kalau nggak salah ya. Dia itu masih SMK kelas 2. Oh ya bener 16. Dan lokasinya itu berada di daerah Banyu Soco ya. Banyu Soca itu sebuah desa di Kecamatan Pelayan di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu di ya jauh kalau dari tempat gue ya, mungkin 20 kilo ya, 20 kilo ke barat. Balik ke cerita. Jadi sebut aja namanya Fajar ya. Temen gue ini Fajar ini punya temen namanya Doni. Nah, itu satu regu pramuka sama dia waktu kemah ya, camping itu di daerah Banyu Soco. Dia punya teman camping namanya Doni, dan si Doni ini tuh berbeda kelas dengan dia ya, dan beda jurusan tapi satu angkatan. Jadi kenalnya karena ikut kegiatan kepramukaan itu. Dan hari pertama itu biasa aja. Hari pertama berjalan lancar. Pagi buka tenda, terus acara biasa aja, satu malam biasa. Dan masuk hari kedua itu mulai agak aneh. Jadi si Doni ini tuh ya mukanya pucat, pokoknya kayak apa ya, katanya si Fajar itu kayak ada gimmick tersendiri, kayak kepikiran hal-hal yang akan terjadi kayak gitu, kayak cemas ya, tepatnya cemas. Si Doni itu kelihatan cemas, gak kayak hari sebelum-sebelumnya, kayak cemas banget. Tapi
Fajar tuh di situ belum sempet nanyain kenapa sih lo, belum gitu. Jadi masih biasa aja, mungkin kurang tidur gitu kan, mikirnya masih gitu lah. Dan malamnya itu diadakan namanya jurit malam. Jadi para peserta pramuka ini tuh ada jurit malam itu, jadi keliling di desa Banyusoco itu. Dan buat gambaran, desa di Banyusoco itu masih terbilang asri. Jadi desanya itu ya masih asri, banyak kebun, banyak pohon, dan ya pokoknya masih desa lah. Nah, malamnya setelah regu itu kan disuruh baris upacara untuk jurit malam, terus undian siapa yang pertama kali diberangkatkan. Nah, kebetulan kelompoknya si Fajar ini, regu pramukanya Fajar ini dan Doni ini, dan beserta 8 orang temennya, kalau nggak salah 8 orang atau 10 orang itu dijadwalkan paling akhir. Jadi mereka itu dari sekian regu itu yang paling akhir untuk keberangkatan. Nah, jadi diselangi sekitar 30 menit atau 20 menit, jadi berangkat 20 menit lagi, terus ini, terus itu gantian seperti itu masih sekitar jam 10 malam ya. Nah, tibalah saat keberangkatan si Fajar ini, dan salah satu orang di grup itu kan satu pemimpin regunya ya, dan dia itu tahu, jadi setelah ini belok kemana, setelah ini ngelewatin ini, oh nanti setelah ini nanti ada pos 1, ada pos 2, pos 3 dan seterusnya sampai balik lagi ke camping groundnya itu, ke tempat lokasi camping itu. Mereka jalan keluar dari area camping, terus sampai di pertigaan ada kode-kode tertentu, entah ada di batu, entah ada sandinya, seperti sandi-sandi kepramukaan. Jalan lancar, sampailah di pos 1, dan mereka menjawab pertanyaan dengan challenge-challenge yang diberikan oleh kakak-kakak kepramukaannya ya, yang pembimbing. Sampai pos 1, terus ke pos 2 biasa aja. Nah, kejadian paling aneh ini tuh terjadi di pos 2, antara pos 2 sama pos 3. Jadi yang camping ground ke pos 1 ke pos 2 itu masih ya kanan kiri masih ada rumah-rumah warga. Nah, itu sekitaran mungkin pukul 11:30 malam. Mereka itu ngelewatin jalan kebun, jalan setapak, dan itu jalan itu menuju ke pos 3. Seperti itu. Ya, yang namanya senter itu kan terbatas, nggak semuanya itu bawa senter waktu itu, penerangannya kurang, kanan kiri kebun, dan mereka kan bersepuluh atau bersebelas, jadi banyak orang dan barisnya kan otomatis panjang. Dan si Fajar ini tuh berada di tengah-tengah, itu di belakangnya si Doni ini. Fajar itu belakangnya si Doni ini. Nah, mereka itu ngelewatin perbukit-bukitan ya. Jadi ada bukit dan itu tuh kebun, ada pohon jagung, ada kacang kayak gitu. Mereka ngelewatin kebun-kebun itu, dan dari arah kejauhan itu ya kelihatan kalau di depan sana itu ada regunya, regu yang lain gitu, ada kayak sorot-sorot, oh bener ini jalannya seperti itu. Nah, dilanjutkan itu, dan pada saat beberapa lama dari itu ya, itu sekitar berapa menit itu, tiba-tiba itu Doni ini, kawannya yang tadi siang itu pucat, yang cemas itu, tiba-tiba itu kayak jalannya itu ya compang-camping kayak gitu, pokoknya kayak orang lemes. Dan si Doni ini tuh tersandung salah satu batu di situ dan jatuh
jatuh tersungkur di situ, dan jatuh tersungkurnya itu kepalanya itu mengenai batu yang ada di kebun itu. Oh ya, gue gambarin. Jadi batunya itu atasnya itu ada pohon. Gue nggak tahu dan Fajar juga nggak tahu itu pohon apa. Pokoknya kayak ada pohon di atas batu. Nah, Doni ini tuh tersandung, kepalanya ngebentur itu tadi batu yang ada pohonnya itu. Langsung satu regu kan pada panik kan ya. Wah, Doni kenapa nih? Doni kenapa? Panik lah. Semua regu itu panik. Doni kenapa ini? Wah, sakit nih, sakit. Kok nggak bilang dari tadi? Fajar kan taunya kan sakit karena dari awal tuh udah udah lesu gitu, mukanya tuh udah lesu gitu. Wah, sakit, tolongin. Setelah badannya dibalik itu, Doni itu ternyata pingsan, dan di jidatnya itu ada darahnya karena ya kebentur itu tadi. Dan salah satu dari regu itu ya, yang orang itu agak berani, maksudnya yang lebih berani dari yang lain itu tuh bawa satu senter dan nyusul kawan yang ada di depannya, yang regu tadi ya, yang kelihatan tadi, nyusul ke sana. Dan yang lain yang nggak ikut di yang salah satu orang itu nyusul itu ya pada nolongin itu. Don kenapa minum dulu, aduh minum dulu kayak gitu kan, ditenangin, dan si Don ini posisinya tuh pingsan dan dibangunin terus sampai katanya si Fajar itu mukanya sampai disiram air karena takut takut terjadi apa-apa ya, hal yang nggak diinginkan. Pokoknya harus sadar, akan tetapi ya nggak bangun juga, maksudnya nggak sadar juga, tapi ya masih bernapas si Don ini, jadi pingsan kayak gitu. Dan selang beberapa menit itu dari salah satu kawan regunya itu nyusul di regu depannya itu, regu yang lain untuk nolongin ya. Nah, regu yang lain itu ya pada datang sama salah dua, jadi ada 2 orang kakak pembina yang itu di pos depan itu nyusulin. Kenapa ini, ada apa ini, kenapa ini kak, ini kayaknya sakit terus tersandung batu itu, langsung jatuh ke sini, jatuhnya tersungkur terus ini pingsan kayak gitu. Dan setelah itu ya udah dibawa ke camping ground, dibawa ke tempat kemah. Nah, setelah itu belasan orang di situ ya, regunya si Fajar sama regu yang lain sama kakak pembinaan itu ya gotong royong menggotong si Don ini yang belum sadar. Dan sampailah di salah satu ruangan di camping ground itu, yang itu biasanya untuk orang-orang sakit ya, jadi untuk menampung orang-orang yang lemas, nggak kuat atau apa, ada kayak mungkin UKS-nya kalau di sekolahan ya, kayak gitu. Sampai di sana dibaringin, dan si Doni ini tuh masih belum sadar. Dan dari kejadian itu jurit malamnya itu ya nggak berjalan dengan baik, jadi nggak selesai lah karena kejadian itu. Dan semua regu itu suruh pulang ke tendanya masing-masing, dan langsung dibuat upacara penutupan jurit malam itu, dan mereka suruh tidur, suruh istirahat. Dan si Doni ini pun selang 1 jam dari dibawa ke UKS itu nggak sadar juga. Dan si Doni ini tuh sadar itu sekitar jam 3 ya, sekitar jam 3 kan ada yang nungguin di situ. Terus salah satu guru itu suruh telepon orang tuanya, tapi orang tuanya tuh nggak harus nyusul, mungkin setelah subuh aja nyusulnya, karena si Doni itu udah siuman, udah sadar seperti itu. Udah dikabarin, udah ditelepon orang tuanya, suruh nyusul si Doni setelah subuh aja, karena mengingat dari kota Wonosari ya, dari Wonosari kota di Gunung Kidul itu untuk kesananya pun
harus ngelewatin pedesaan-pedesaan dan orang tuanya Doni ini tuh berada di daerah Tepus dan itu jauh ya. Jadi dari daerah Kecamatan Playen, kalau kita ke Wonosari itu lebih dekat daripada kita ke Tepus. Pokoknya nyusulnya subuh aja karena Doni ini udah terkondisikan lah sama rekan-rekan di situ. Dan si Doni waktu siuman tuh Pajar juga ngeliat kan, masuk waktu siuman terus wah si Doni siuman kayak gitu. Dan si Doni tuh waktu siumannya tuh bukan seperti orang lemas kayak ya setelah orang pingsan itu kan nggak lemas, tapi si Doni tuh waktu sadar dari situ tuh Doni tuh ketakutan dan meringkuk. Si Doni itu meringkuk ketakutan dan si Doni itu nggak mau ngelihat di sekelilingnya. Don udah bangun ini minum dulu, makan, udah sadar nggak apa-apa kan gitu, lukanya sini diobatin dulu kayak gitu kan. Si Doni tuh nggak mau pak bu, nggak mau, aku takut bu, takut gitu, nggak mau aku takut gitu. Udah meringkuk dan nutupin semua mukanya pakai dua tangannya kayak gitu. Setelah itu wah, yang di sekitarnya kan pada mikir mungkin masih shock ya kayak gitu. Dan si Doni ini tuh setelah agak tenang ya, Doni itu minum air minum yang dikasih itu dan makan, tapi posisinya tuh matanya itu merem ya, jadi menutup matanya dengan ya karena ketakutan itu dia menutup matanya. Dan si Doni ini tuh ditanya oleh salah satu pembina di situ, guru, Don kamu tuh kenapa sih, kalau katanya teman-temanmu kamu tuh sakit, kok dari siang nggak bilang, wong kalau bilang juga nggak apa-apa, nggak ikut jurit malam kayak gitu. Terus si Don itu, boten pak, enggak pak, saya nggak sakit, saya tuh cuma ngerasa cemas aja pak, ya cemas kayak tak ada hal yang nggak tahu saya juga itu akan terjadi gitu. Dan saya itu ingat itu tuh jurit malam, dan itu jalan dari pos 2 ke 3 itu saya itu tersandung pak, saya nggak ngelihat, kesandung, dan setelah itu saya blank, nggak tahu apa-apa. Setelah itu blank dan saya tuh bangun itu saya tuh ngelihat badan saya itu ada di samping saya bangun itu pak. Jadi saya ngeliat tuh badan saya yang itu tersungkur pak, kayak gitu. Dan di sana itu gelap, tapi gelapnya tuh kita tuh masih bisa ngelihat ke sekelilingnya itu, kita masih bisa lihat ke sekelilingnya itu. Tapi yang saya anehin itu Pak Bu, itu teman-teman saya satu rog itu nggak ada semua. Jadi saya cuma ngeliat badan saya, dan saya tuh ya itu ngeliat badan saya tuh yang tersungkur itu Pak, kayak gitu. Dan saya tuh ngelihat di balik-balik pohon, di balik-balik batu yang ada di sekitaran situ tuh ada sosok-sosok yang saya tuh belum pernah ngeliat. Di sana ada sosok kakek, nenek-nenek yang ngintip kayak gitu ya, ngintip itu, ada sosok anak kecil lari-lari, dan itu saya nggak tahu saya itu ada di mana dan mereka itu siapa, itu nggak tahu Pak, kayak gitu. Dan saya tuh ketakutan Pak, ketakutan. Saya tuh cuman meringkuk kayak gitu, dan saya tuh nangis Pak. Dan setelah nangis itu saya tuh sadar-sadar saya tuh udah ada di sini, tapi tubuh saya tuh masih ada di samping saya, dan saya tuh ya ada di sampingnya sambil ngeringkuk sambil saya tuh nangis Pak, nangis. Dan tiba-tiba blank lagi seperti saya jatuh, dan saya bangun-bangun ada di sini Pak, kayak gitu. Dan saya waktu di sini, saya pas buka mata itu saya tuh ngelihat itu di samping-samping bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semua, teman-teman semua di sini tuh, saya tuh ngelihat sosok-sosok kayak gitu tuh ya menakutkan Pak. Ada yang bentuknya tuh cuman tangan Pak, ada di sana, di
atas ventilasi pintu Pak, mau keluar itu terus ada sosok perempuan Pak yang tadi jalan, saya ketakutan. Terus ada sosok pocong Pak yang tadi tuh ada di sebelah samping bapak ini, kayak gitu. Pokoknya si Doni itu ngelihat apa yang nggak bisa dilihat orang, kayak gitu. Jadi Doni itu sekarang itu tuh bisa ngelihat manusia dan jin-jin yang itu bukan manusia, jadi seperti campur kayak gitu. Makanya tadi si Doni itu nggak berani waktu siuman, dia itu nggak berani karena ketakutan, karena dia itu ngelihat beberapa sosok-sosok itu yang ada di ruangan itu. Makanya Doni ini cerita itu dengan yang mata tertutup juga masih sambil ketakutan cerita itu. Setelah itu Doni ditenangin, dan setelah tenang Doni pun disuruh istirahat sambil ditemenin beberapa kakak pembina, karena si Fajar ini sama teman-teman lain itu suruh tidur ya, karena masih ada satu kegiatan lagi di hari ketiga itu, dan setelah itu dipulangkan. Dan singkat cerita, subuh tiba, orang tuanya Doni itu sekitaran jam 5:30 ataupun jam 5 ya, itu sampai di lokasi camping ground itu dan menanyakan si Doni ini kenapa kayak gitu, dan diceritakan oleh kakak pembina itu karena posisinya sekarang Doni itu karena kecapean ya, karena juga kecapean itu Doni itu sedang tidur, sengaja nggak dibangunin, dan orang tuanya diceritakan apa yang diceritakan Doni tadi dini hari ya, dari itu. Dan setelah itu orang tuanya kan juga bingung karena bisa kejadian hal yang aneh kayak gitu. Setelah itu salah satu pembina itu membolehkan Doni itu untuk pulang. Jadi orang tuanya datang ke situ, itu suruh beres-beres barang-barangnya si Doni, dan Doni pun dipulangkan dengan yaitu tadi karena ada suatu kejadian itu. Doni dipulangkan. Setelah Doni pulang itu sampai di rumahnya, Doni itu juga masih ngelihat sosok-sosok. Ada yang berbentuk, katanya ini ada yang berbentuk, kata si Doni itu ada berbentuk pocong, kuntilanak, dan itu ada di sekitaran rumahnya. Jadi rumahnya ini tuh itu satu rumah dengan rumah kakek neneknya Doni. Jadi desain rumahnya masih kalau di sini namanya joglo ya, masih dengan kayu ya, jadi masih tradisional ya, masih zaman dulu itu modelnya. Rumahnya itu masih model lama ya, seperti itu. Dan alasnya pun nggak pakai keramik tapi pakai tegel itu, jadi kayak potongan-potongan batu kapur yang disusun jadi kayak ubin itu. Dan Doni itu kemana-mana itu, entah ke kamar mandi, entah ke dapur, ataupun Doni Doni itu kemana-mana itu ditemenin sama ibunya. Jadi Doni itu nggak mau jalan sendirian, jadi ibunya tuh suruh jalan duluan, terus Doni megangin tangan ibunya, dan Doni itu jalannya pun pelan-pelan. Dan karena ketakutan Doni tuh nggak ngelihat dengan mata terbuka, jadi dengan merem-melek, terus kadang-kadang ya merem kayak gitu dengan takut dan mencengkeram. Kalau Doni ngelihat sosok yang itu ngeri ya, serem gitu, Doni tuh nyengkeram tangan ibunya tuh keras banget kayak gitu. Nah, dari kejadian itu juga di rumahnya Doni ketakutan, Doni itu disuruh ke salah satu orang pinter di desa itu, salah satu orang yang ngerti ya hal-hal seperti itu ya, hal-hal aneh yang non logis seperti itu. Setelah dihubungi oleh orang pinter itu, bapaknya yang hubungin orang pinter itu, Doni sama keluarga itu suruh ke sana, dan keluarganya untuk nganterin si Doni itu. Sore itu pun mereka berangkat, dan jaraknya itu nggak terlalu jauh ya, jadi masih satu kecamatan ya, beda desa aja.
Sampai di sana itu sekitaran maghrib. Nah setelah maghrib, Doni sama keluarganya itu menceritakan apa yang dikeluh kesalkan ya, apa yang sebenarnya terjadi itu diceritakan, yaitu mulai dari kemah, terus tersandung, terus kemudian hal aneh, terus sekarang Doni itu bisa ngelihat sosok-sosok yang nggak dilihat banyak orang, ya sosok yang nggak dilihat orang lah, seperti itu aja. Setelah itu Doni itu disuruh sama orang pinter tuh, mas coba masnya itu buka mata mas. Dan nggak apa-apa mas. Doni itu ketakutan, nggak pak, saya takut pak, saya takut. Doni itu ya masih ketakutan, dan si bapak-bapak itu tuh udah mas dibuka aja, nggak apa-apa, dibuka aja, kita ngobrol kayak gitu, nanti insya Allah saya bisa nutup mas. Kayaknya mungkin mata batin nih sampean itu kebuka dengan ketidaksengajaan karena jatuh kayak gitu. Jadi mata batinnya si Doni ini tuh kebuka, jadi matanya itu bisa ngelihat itu tadi sosok yang nggak kelihatan di penglihatan orang-orang itu. Setelah Doni itu membuka matanya, Doni itu kaget. Itu di belakang bapak-bapak orang pinter ini, si orang pinter itu, Doni itu ngelihat ada sosok bapak-bapak ya, dan mungkin kakek-kakek itu dengan pakaian serba putih, memakai sorban dan pakai tongkat, tapi pakaiannya serba putih, dan sosok itu tuh agak bercahaya ya, maksudnya ya nggak silau tapi agak kayak bercahaya gitu. Dan itu sosoknya punya jenggot yang panjang, dan Doni itu kaget, pak itu siapa pak, kok pakai pakaian serba putih terus kayak kakek pak di belakang sampean kayak gitu. Doni ketakutan, dan orang pintar itu bilang udah mas nggak apa-apa, beliau nggak jahat, seperti itu. Dan Doni nutup matanya lagi karena ketakutan ya, dan keluarga-keluarganya juga yang nganterin Doni situ, yang bapak ibunya dan adiknya itu nggak, ya kan mereka nggak tahu, dan mereka cuma kebingungan, mereka nggak tahu. Terus Doni itu sempat membuka matanya lagi karena disuruh, mas coba, masnya sekarang buka mata lagi, dan sekarang masnya bisa ngelihat apa aja mas di sini. Dan Doni itu ngelihat, ya bercerita dengan sosok putih itu, pak, sosok putih yang ada di belakang bapak itu sekarang senyum ke saya pak, dan saya ngelihat itu, ini di ruang tamu sampai ke kamar itu, kamarnya bapak itu tuh ada beberapa anak kecil pak, ada 3 anak kecil itu sedang lari-lari. Dan paranormal ini ya, orang pintar ini tuh malah ketawa, hahaha itu mas, ku ingon-ingonanku mas yang cah cilik itu peliharaan saya mas kalau yang anak kecil kayak gitu. Dan gue nggak tahu ya itu sosok apa, Doni pun nggak tahu, dan Doni pun nggak bisa berasumsi kalau itu tuh sosok tuyul, tapi kan ya anak kecil biasa, dengan katanya tuh dengan memakai pakaian tempo dulu, dan itu sedang lari-lari seperti itu. Nah setelah itu bapak-bapak orang pintar ini tuh berizin ya kepada keluarganya, kepada si Doni juga, kalau hari itu juga, waktu itu juga akan dilakukan ritual penutupan mata batinnya si Doni. Dan keluarganya menyetujui, Doni pun ya sangat setuju karena ya ketakutan ya, dan seumur hidup Doni kan belum pernah ngelihat hal semacam itu, dan sekarang ngelihat kan takut seperti itu. Dan ritualnya gue nggak tahu kayak apa ya. Singkat cerita, setelah dilakukan ritual itu, Doni pulang ke rumahnya, dan Doni itu disuruh ada beberapa hal yang harus dilakukan.
apa ya itu, jadi si Fajar ini juga nggak tahu apa untuk ya menutup itu, karena katanya orang pinter itu takutnya kalau Doni itu nggak melakukan apa yang disuruh itu, takutnya itu kebuka lagi, mata batinnya kebuka lagi, karena ya penutupannya belum sempurna seperti itu, dan harus ya nggak bisa langsung nggak bisa langsung ketutup kayak gitu, jadi harus melalui proses kayak itu. Jadi mungkin 100% itu kebuka, nah ini nutupnya tuh mungkin per 10% atau per 20%, jadi untuk mencapai 0% itu dia harus ada tahap-tahapnya kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu, dan Doni ini kan semenjak camping itu Doni tuh nggak masuk sekolah selama 1 minggu katanya si Padre, selama 1 minggu nggak masuk sekolah karena ya masih proses ya itu tadi pengobatan itu. Nah, dan Doni pun cerita katanya semenjak dilakukan ritual penutupan itu Doni itu ya mulai nggak bisa ngelihat sosok, dan itu nggak langsung emang. Jadi hari pertama Doni itu emang nggak bisa ngelihat, tapi masih bisa merasakan, masih bisa mencium aroma-aroma yang aneh. Selang 2 hari 3 hari baru ya mulai menipis lah kayak gitu. Dan Doni masih sempet itu berapa bulan gitu, 2 bulan baru ketutup total kok kayak gitu ceritanya. Temennya si Fajar ini, teman sekolahnya si Fajar, dan mungkin sekitar 1 tahun yang lalu atau 1 bulan yang lalu itu, beberapa bulan yang lalu itu gue tuh ketemu ya juga sama si Doni ini, ketemu nggak sengaja. Gue juga kan tahu ya, karena si Doni ini tuh dulu tuh pernah bersekolah di daerah gue, dan gue tahu orangnya, oh si Doni ini ya gitu. Dan itu pindah ke Tepus itu, ke tempat simbahnya. Dan semenjak waktu itu kan gue ketemu itu di jalan ya, cuma nyapa-nyapa itu, gue nggak tanya soal kejadian itu ya, gue nggak memastikan, enggak, cuman ya tegur sapa aja. Dan sampai sekarang gue belum ketemu lagi orangnya, dan sama si Fajar pun gue belum ketemu karena dia masih di Kamboja ya, belum pulang karena COVID-19 ini. Mungkin ceritanya cukup sampai sini aja untuk saat ini. Mohon maaf ya untuk teman-teman semua kalau gue itu ceritanya muter-muter ya, atau mungkin kurang jelas, karena gue itu ceritanya nggak pakai skrip, nggak pakai tulisan poin-poin penting, nggak, gue cerita langsung. Dan gue ceritanya gue perlambat karena takut ada hal-hal yang belum sempat gue ceritain, ada yang kelewat lah. Mungkin ya nggak ada yang kelewat lah untuk cerita ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah mau nonton, dengerin video-video di channel Horror Voice ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau ngasih komentar yang baik-baik, udah ngasih like, udah nge-share seperti itu. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau banyak salahnya, gue mohon dimaklumi. Terima kasih, gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.